Obesitas. Gue dulu pernah obesitas, berat badan gue sampai 120. Tapi kali ini gue nggak mau ngobrolin tentang diri gue mau ngobrolin tentang Amerika. Kenapa Amerika? Karena video ini. Donat? Anak umur 1 tahun lu kasih sarapannya donat? Udah gitu donat sama jus-jusan yang manis lagi. Ya donat oke, gue juga makan donat. Tapi ini bocil baru umur 1 tahun dan sarapannya donat. Jadi sedikit menjawabkan pertanyaan pada video kita kali ini. Kenapa Amerika punya banyak masalah obesitas? Negara apa yang penduduknya paling banyak kena obesitas? Tentu saja jawabannya adalah Amerika. Enggak, salah. Jawabannya adalah American Samoa. Iya sih, Amerika juga. Ya intinya itu kayak negara yang di bawah Amerika gitulah, tapi dia negara gitu. Tapi ya intinya Amerika. United States of America ada di peringkat 10. Kayaknya udah jadi pengetahuan umum gitu kalau Amerika itu tuh punya masalah besar sama obesitas. Tapi ya gue nggak pernah ngalamin langsung, nggak pernah ngeliat langsung gitu. Ya dulu sih kalau kata berita ya karena banyak fast food, karena ini, karena itu. Tapi kita nggak pernah ngeliat langsung orang-orangnya tuh sebenarnya makan apa sih. Sampai akhirnya video tadi lewat di FYP gue dan gue kaget banget. Anak umur 1 tahun dikasih sarapannya donat sama jus manis. 1 tahun bro. Gue nggak tahu ya orang tua lu macam gimana sama lu. Dan disclaimer dulu, gue bukan dokter, gue bukan pakar nutrisionis. Tapi kayaknya salah nggak sih kalau misalnya kita ngasih makan anak kita yang berumur 1 tahun donat manis. Donatnya juga kalau kalian lihat itu bukan donat fresh yang dibikin. Itu donat diangetin, donat beku, terus masuk oven, terus dipanasin, ditunggu, terus dipotong-potong. Lebih kacau nggak sih? Buat para dokter, para pakar nutrisionis atau kesehatan masyarakat ya, tolong dah bantu gue komen di bawah, koreksi gue kalau ada salah nih ya. Ini gue ngomong soalnya agak nyampur sama emosi nih. Gimana gak emosi kalau gue ngelihat ya? Ini kan pasti kan apa ya, kayak semacam common American people gitu ya, masyarakat biasa Amerika gitu. Yang ternyata memang kelakuannya kayak luar biasa mengagetkan diriku gitu. Nah tadinya gue pikir ini video cuman clickbait atau cuman sekali dia lakuin. Ternyata itu konten dia tiap hari bro. Jadi dia selalu uploadin video dia tuh makan apa aja sama keluarganya hari ini. Ngasih makan anaknya yang masih bocil tuh apa hari ini. Jadi penderitaan kita untuk melihat orang Amerika ini belum selesai. Daripada gue liat sendirian terus gue nge-cringe sendirian, mendingan cringe-nya gue bagi-bagiin. So, welcome to the Cringe Fest. Apa yang orang normal Amerika makan setiap harinya? Permen, apa ya? Permen ya? Marshmallow ya? Manisan lagi tetap aja. Ay, berapa banyak itu? Udah jadi tambah, Bu. Brooklyn have the big bowl and you can have the dark blue one. No, it's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, it is, Sam. I'm getting this bowl. Gue kira 1 bungkus udah. Beneran dibuka lagi. Itu snack. Segitu jatah snacknya. My God. And there's their snack. It's a bunch of different kinds of marshmallows. Gue nggak tahu ya lu pada sesuka apa sama manis, tapi gue dikasih snack sebanyak itu gue enek sih. Dan bayangin dia sudah ngasih dari umur berapa tadi, umurnya 1 tahun, dan 1 tahun dapat mangkok sebanyak itu untuk ke snack, dan isi snacknya semuanya manis. Oh my God, God save America. Kita coba ke video lain. Sekarang dia bikin sarapan lagi apa nih? Susu. Ya oke lah susu lah kalau ini nggak terlalu. Oh! Anjir. Iya sih gue tahu mau dibikin lebih bukan buat lu doang. Cuman susu kan juga ada yang udah manis ya. Itu kalau susunya udah manis tambah gula lagi makin manis. My God, Amerika. God save America. Tambah apa lagi tuh? Oh paling cinnamon lah, cinnamon. Ya oke lah kalau cinnamon. Alright, thank you. Okay. Apa itu, palm sugar kah? Gula lagi kah? Thank you so much. Wah, gue sih ngeliatnya aja udah enak ya. God save America. Kalau kalian bilang udah no cukup no, jangan kasih lihat lagi no. Too late. I will show you another video. Apple. Oh, akhirnya makan buah apel. Aduh, itu kalau mak gua ngelihat cara motongnya ya, itu ditepak tangannya langsung. Lu mau motong jari lu. Ngeri banget, takut. What the? Itu Cheetos. What? What? Why? It's a Valentine Day lunch. Makan siang. Apel, oke. Bro, gue suka Cheetos. I love Cheetos. I love Cheetos very much. But why you mix it with fruit? Why? Ya makan aja sendiri-sendiri satu-satu. Kenapa lu gabungin Cheetos sama apel? Why? And it's a little hard. Look. Roti sama ham. Apa ya, lembek gitu dipanasin doang. Now you gotta cut the heart up. Yeah. There you go. Gue punya teman tinggal di Amerika dan dia tuh bilang, no, white people can't cook.
mereka nggak bisa masak. Mereka nggak tahu cara masak. Mereka cuma tahu kasih garam sama kasih mayones. Awalnya gue percaya nggak peduli aja, tapi sekarang gue makin percaya. Dari tadi lu pada sadar nggak sih, mereka nggak ada masak. Mereka beli bahan udah jadi, antara dipanasin atau tinggal dipotong. Gue nggak masalah sama makanan cepat saji, tapi there is a reason kenapa itu cepat saji, buat orang yang nggak punya waktu atau terburu-buru atau udah lapar banget butuh makan. Tapi kalau dikonsum tiap hari kayaknya bahaya nggak sih? Iya nggak sih Bu Dokter? I promise you, this is the last video. Kalau kalian mau lihat lebih dari sekedar ini, kalian tonton sendiri aja ke TikToknya dia lah. Played my 2-year-old dinner with me. Ini makan malam lagi. Oh, I know it is. Ini ravioli. Ravioli itu apa ya? Tepung gitu, dalamnya daging dan ini pasti diangetin lagi. Akhirnya dikasih sayur. Apa itu? Daun bawang. Apa sih? Seledri ya? Ya, akhirnya ada sayur lah ya. Ya berusaha sehat lah. Tambahin apa? Kismis. Blueberry, ravioli, blueberry, selada. There's for dinner. Some easy night tonight. What? Itu kombinasi macam apa anjir? Seperti yang kita lihat, ternyata salah satu orang Amerika ini emang kelihatan gak bisa masak. Ya udah apa-apa fast food aja udah, atau makanan cepat saji, makanan yang tinggal diangetin, makanan yang tinggal dibuka dari bungkusnya. Dan bahkan dia feeding itu ke anaknya juga. Gue gak mau terkesan orang yang paling sehat, orang yang paling berhasil sembuh dari obesitas atau apa gitu loh. Enggak, gue masih makan makanan sembarang gitu. Masih makan berminyak, garam, dan lain-lain. I love food. Ketika lagi butuh cepat saji ya, kita makan cepat saji. Orang Indonesia gak bisa jauh-jauh dari Indomie, dan ya udah gak apa-apa. Tapi yang gak makan Indomie tiap hari, orang yang makan Indomie tiap hari ya gak ada pilihan biasanya karena duitnya cuma cukup buat beli Indomie. Saya itu dulu waktu di kosan. Anda pikir saya berduitnya dari dulu? Enggak, baru kali-kali ini gue punya duit untuk ya makannya nggak terlalu murah lah. Gue juga nggak anti sama Cheetos dan lain-lain, cuman mereka tuh kenapa ya? Kenapa mereka campur yang aneh-aneh begitu ya? Kenapa blueberry, ravioli, terus tadi Cheetos sama apel, gitu? Dan bener-bener ya para Kaukasian gitu ya, they don't know how to cook, so never let them cook. Hey, kamu penonton jangan senang dulu ya mengetahui dan memaki-maki mereka. Tingkat obesitas di Indonesia itu lagi naik-naiknya juga loh. Ini semua terjadi juga berbarengan dengan tingkat pengkonsumsian gula di Indonesia. Gue nggak masalah sama gula, gue juga minum gula, makan gula. Tapi yang nggak donat buat sarapan isi 5. Kuncinya tetap di sewajarnya gitu. Kalau lu merasa tidak baik, dikurangi pelan-pelan. Bagus kalau sampai bisa di stop. Jadi lebih sehat, lebih enak loh, badan lebih enteng, napas lu lebih panjang, gak gampang capek, dan lain-lainnya. Kalau kalian kepo, apa aja ya penyebab-penyebab lain obesitas selain orang Amerika itu jarangnya ada yang bisa masak, demen makan makanan cepat saji, dan apa-apa digulain? Orang Amerika itu malas jalan. Kota-kota di Amerika itu didesain untuk car sentris, yang dimana bener-bener ngebuat kasta tertinggi itu ya yang punya mobil, yang bawa mobil. Pejalan kaki itu susah. Jalan kaki jauh, kemana-mana ribet kalau jalan kaki, belum gak amannya. Jadi tata kotanya turut ikut menyumbang angka obesitas buat Amerika. Yes, bener, makanan-makanan cepat saji, restoran-restoran fast food, dan dimana-mana mulai banyak difasilitasi orang-orang yang susah jalan dan gak suka jalan. Kayak lu pernah lihat gak sih yang di mall tuh, itu Nico Avocado lah, lu lihat tuh yang di mall dia naik skuter atau apa itu gue nggak ngerti, dan itu emang udah ada apa penyedia jasanya gitu. Ya berarti semakin banyak orang yang nggak perlu mau jalan, semakin banyak orang yang mungkin bahkan udah obes, dan semakin banyak orang juga yang bukan cuma iseng nyoba-nyobain skuter itu, tapi bahkan membutuhkan jasa tersebut karena dia udah nggak kuat jalan panjang. Jelas obesitas adalah sebuah penyakit, ini ada sainsnya. Baiknya ya jangan sampai. Ingat, angka obesitas dan angka konsumsi gula di Indonesia lagi naik-naiknya. Otomatis salah satu penyumbang dari kenaikan angka tersebut adalah lu dan gua. Hati-hati. Enggak, gua nggak anti sama gula, gue nggak anti sama makanan cepat saji. Enggak, gue nggak anti banget kayak nolak gula apa-apa, nggak gula, gue di Jepang makan gula mulu. Atau anti makanan cepat saji, gue masih suka fast food, tapi dikonsumsilah dengan jumlah yang lebih wajar. Enggak, ini bukan video motivasi biar lu pada nge-gym atau jadi kurus atau jadi ngurangin angka obes. Kalau itu bisa berhasil buat lu jadi kayak gitu ya bagus, tapi gue lebih kepada ya udah hidup masing-masing. And I want to share the cringe, that's it. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan mau support gue, gampang, tinggal klik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau tanya-tanya bagaimana proses gue dari 120 ke yang tidak 120 lagi, itu bisa ke live gue di YouTube. Tanya-tanya aja ntar di kolom komentar. Enggak, ini gratis, gue nggak jualan program. Ini upayanya biar makin banyak orang nonton live gue. Gue nggak ada program kurus, program langsing, program gedein dada, gedein bahu, gedein mata, gedein utang, gue bisa bantuin, mau. Itu aja Radio Singham kali ini. Kalau ada yang cringe lagi dari Amerika, let me know in the comment atau di sosial media gue, DM aja linknya. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.